Kita kembali ke ibu kota. DKI Jakarta telah memberlakukan PTM 50% sejak Jumat 4 Februari lalu. Hal ini mengikuti keputusan pemerintah yang menaikkan status PPKM di Jabodetabek, DIY, Bali, dan Bandung Raya menjadi level 3. Penyelenggaraan PTM 50% berlangsung dengan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di SMK Negeri 57 Jakarta di Pasar Minggu, Jakarta Selatan misalnya, mulai Selasa 8 Februari kemarin telah memberlakukan PTM 50%. Beberapa aturan disesuaikan mengikuti pemangkasan jam belajar yang kini menjadi 4 jam dari semula 6 jam. Kepala SMK mengatakan waktu belajar 4 jam tersebut dioptimalkan dengan memaksimalkan kegiatan full praktik. Artinya mata pelajaran atau tugas-tugas yang bersifat teori dipelajari secara daring atau diberikan sebagai pekerjaan rumah. Orang tua siswa diperbolehkan menentukan anaknya mengikuti PJJ atau PTM, sementara siswa yang memiliki komorbid atau sedang tidak sehat tidak diperkenankan mengikuti PTM. Kita bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Putih Vanbudi di SMKN 57 Jakarta. Putih, kalau tadi SMKN 57 sudah memperlakukan PTM dengan 50%. Kebijakannya adalah salah satunya lebih banyak praktek dengan waktu 4 jam yang diberlakukan di sekolah. Lalu adakah kebijakan lain yang juga diberikan oleh pihak sekolah terkait dengan PTM level 3 ini? Baik, selamat pagi Yudi Yudawan dan juga pemirsa. Memang saat ini SMK Negeri 57 di Pasar Minggu, Jakarta Selatan sedang memberlakukan PTM 50% per tanggal 8 Februari atau Selasa kemarin. Karena memang sebelumnya sekolah ini sempat memberlakukan full PJJ karena ditemukan 26 guru dan juga siswa yang terpapar COVID-19. 24 diantaranya adalah siswa, kemudian 2 diantaranya adalah guru yang sekarang salah satunya sudah kembali sehat, artinya sudah kembali mengajar di sekolah ini. Nah, setelah masa PJJ 2 minggu tersebut diberlakukan, maka sekolah baru bisa menyelenggarakan PTM 60% per Selasa kemarin karena 50% ini sudah diberlakukan sejak tanggal 4 Februari kemarin atau hari Jumat. Namun memang SMK Negeri 57 Jakarta Selatan ini sudah memberlakukan PTM 50% dengan aturan-aturan yang sesuai dengan SKB 4 Menteri. Di antaranya adalah penyesuaian jam belajar yang dari semula adalah 6 jam kemudian sekarang dipangkas menjadi 4 jam. Sekolah pun melakukan kegiatan atau mensiasatinya dengan melakukan full kegiatan praktik pada masa belajar 4 jam tersebut. Siswa-siswa ini tidak ketinggalan kurikulum mata pelajaran, sehingga mata pelajaran yang bersifat teori dilakukan secara daring yang diberlakukan atau dilakukan gantian oleh siswa, kemudian diberikan juga oleh guru melalui kegiatan-kegiatan atau pekerjaan rumah. Orang tua siswa ini diperkenankan untuk memilih atau menentukan apakah anaknya ini boleh untuk mengikuti PTM 50% di sekolah atau tidak, alias memperlakukan pelajaran secara PJJ karena angka kasus positif COVID-19 di Jakarta ini melonjak sehingga memang dari SKB 4 Menteri ini orang tua berhak untuk menentukan apakah anaknya mengikuti pelajaran secara tatap muka atau secara daring. Kemudian tadi peraturan apa saja yang diberlakukan oleh pihak sekolah untuk memaksimalkan kegiatan PTM 50% ini adalah pengetatan pengawasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa, yakni adalah pengawasan masuk sekolah yang dimulai pada pukul 6.30. Mereka ini wajib melakukan scan barcode, kemudian mencuci tangan dan harus membawa fasilitas kesehatan mereka masing-masing atau mereka masing-masing. Kemudian guru ini juga harus mengawasi siswa dalam melakukan pelajaran atau PTM 50%, yaitu siswa ini dihimbau untuk mengurangi kegiatan interaksi mereka di dalam sekolah atau di dalam kelas ketika selama mata pelajaran untuk mengurangi adanya potensi penularan COVID-19 tersebut. Dan untuk memperketat pengawasan tersebut, maka Dinas Pendidikan DKI Jakarta selalu melakukan monitoring di sekolah-sekolah setiap hari secara bergantian yang dilakukan oleh beberapa petugas dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Wilayah 2 Jakarta Selatan, Bapak Sarwoto. Selamat pagi Pak Sarwoto. Untuk pengawasan monitoring yang dilakukan di SMK Negeri 57 Jakarta Selatan ini, apa saja yang dilakukan, seperti apa bentuk pengawasannya Pak Sarwoto? Baik, terima kasih Mbak. Sesuai dengan surat edaran
Menteri Pendidikan nomor 2 tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala Dinas nomor 9 tahun 2022 tentang Dekresi SKB 4 Menteri, di mana penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini sudah diatur bahwa pelaksanaan aja 50%. Nah, kemudian Mbak, untuk pelaksanaan pengawasan di sekolah-sekolah ini sudah ada juga surat tugas dari Kepala Dinas yang mana para penilai, para pengawas, kemudian kasih kecamatan, kemudian para pejabat eselon juga diturunkan untuk melakukan monitoring evaluasi. Dan selanjutnya juga kami sampaikan bahwa setiap masing-masing sudin juga bekerja sama dengan puskesmas, di mana puskesmas melakukan namanya ACF, Active Case Finding, di mana nanti beberapa sekolah ini diambil sampel dalam tracing, maka akan ada penutupan sementara. Selanjutnya juga Sudin juga bekerja sama dengan Satpol PP. Kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP di mana titik-titik sekolah yang crowded, sehingga Pol PP bekerja sama dengan sekolah untuk mengatur pelaksanaan antar jemput orang tua murid ini. Jadi ini sudah sinergi dalam pelaksanaan seperti itu, Mbak. Gitu. Baik, selain tadi bekerja sama dengan Puskesmas dan juga Satpol PP untuk mengawasi pengetatan penerapan protokol kesehatan di sekolah, apa saja indikator-indikator atau hal-hal yang diperhatikan atau dinilai oleh suku dinas pendidikan DKI Jakarta atau di Jakarta Selatan yang diawasi selama masa monitoring ini? Iya, semua teman-teman para kepala sekolah dan ini sudah dilaksanakan sudah hampir 2 tahun, ya tentu prokes-prokes yang ada di sekolah dari kehadiran siswa melalui termogan, kesiapan dari wastafel, tisu, hand sanitizer, sabun, dan semuanya itu harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Dan yang lebih penting adalah siswa harus benar-benar melakukan pemakaian masker dan sesuai dengan ketentuan di sekolah saat ini, di ruang-ruang sekolah juga anak-anak dalam tempat duduknya sudah diatur sedemikian rupa. Dari situ kami yakin Bapak Ibu guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah ini bisa melaksanakan dengan baik. Gitu. Baik, Mas Roto, apabila ditemukan hal-hal yang mengalami kendala atau belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh SKB 4 Menteri dalam penerapan PTM 50% ini, apa tindakan atau sanksi yang diberikan kepada sekolah tersebut, Pak Sarwoto? Ya, tentu gini Pak, kami sudah hampir setiap minggu, di akhir minggu, kita itu selalu melakukan Zoom ya, tentang pelaksanaan PTM. Dan bahkan setiap hari ini mengumpulkan data-data dari sekolah-sekolah mana yang terindikasi itu dilaporkan. Dan saya yakinlah teman-teman sudah bisa melakukan juknis yang sudah dilaksanakan saat ini. Dan mudah-mudahan kami berharap tidak ada satuan pendidikan yang melanggar dalam pelaksanaan PTM ini. Dan kalaupun ada, ya kita berikan teguran secara lisan dan yang terbaik bagaimana untuk solusi yang terbaik itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sarwoto. Memang Yudi dan juga pemirsa tadi disampaikan oleh Pak Sarwoto atau Kasih Pendidikan Menengah Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta wilayah 2 Jakarta Selatan ini bahwa memang pengetatan ketika masuk sekolah ini diberlakukan yaitu dengan pengawasan Satpol PP dan juga bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan tracing. Tetapi memang pihak sekolah melakukan imbauan kepada orang tua supaya orang tua ini diimbau untuk bisa mengantar dan menjemput anaknya sehingga siswa ini ketika sekolah langsung pulang ke rumah dan tidak ada potensi atau hal-hal dikhawatirkan bisa menjadi penularan COVID-19 di luar lingkungan sekolah itu sendiri. Karena memang tidak hanya di sekolah, tetapi protokol kesehatan ini harus ditegakkan atau ditetapkan ketika berada di dalam rumah. Karena memang kegiatan di rumah atau di luar sekolah ini bisa saja kita lengah seperti itu ketika melakukan kegiatan di luar sekolah yang mana tidak ada pengawasan dari pihak sekolah. Demikian Yudi. Baik Putih Famudi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.